Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tentang orang tua adalah contoh yang baik bagi anak, ya Bu ya. Di sini Ibu, saya mohon untuk coba bisa mereview atau kembali mengingat masa-masa yang terindah bersama si anak, dari mulai si anak masih kecil hingga dia bisa berjalan dan lain sebagainya. Kira-kira apa hal yang paling membahagiakan ketika Ibu bersama dengan anak? Coba Ibu Kokom, apa kira-kira hal yang membahagiakan ketika kita bersama anak? Ketika melihat anak senang itu gini ya, sebenarnya waktu saya yang paling membahagiakan melihat anak senang itu ketika anak itu dari kecil udah mulai ya ada kemajuan, apalagi sekarang udah sekolah. Yang paling membahagiakan itu kalau misalnya anak ada PR nih, misalkan nanya ke mamahnya, kata mamahnya coba sendiri deh bisa apa enggak, tahu-taunya dia bisa, oh senangnya minta ampun. Apalagi kalau lagi weekend kita main bersama anak itu, istilahnya bukannya anak tapi bukan sekedar anak, tapi istilahnya teman saya, tempat curhat saya juga. Kalau misalnya anak itu suka minta apa, saya juga suka udah sharing gimana gitu sama anak. Apalagi sama anak yang gede itu bisa diajak ya seolah kayak teman aja, bukan kayak anak gitu. Plus itu pendapat dari Ibu Kokom bahwa si anak itu mulai kita rasakan bahagianya adalah ketika mulai dari dia dilahirkan, mulai dari dia bisa beranjak merangkak ya Bu, berjalan, manggil mama papa, bukan Bu? Manggil mi atau dan lain sebagainya ya Bu ya. Itu yang paling menyenangkan dari Ibu Kokom tentang bersama anak. Kalau Ibu yang paling menyenangkan bersama anak apa tuh? Coba dulu. Apa Bu, coba Bu ingat yang paling menyenangkan dari mulai pertama dia lahir atau pertama kali dia memberikan hasil dan lain sebagainya. Coba kalau menurut Ibu seperti apa? Semua Pak, sehat-sehat semua anaknya, senang gitu, anak-anak ibunya gitu, terus bisa pintar belajar gitu. Udah aja deh gitu. Kalau Ibu yang lainnya, kira-kira untuk hal yang menyenangkan bersama anak? Nah, kalau anaknya nurut sama orang tua, nurut sama perintah Tuhan gitu, saya sangat senang gitu, pintar belajar gitu, udah main terus gitu, jadi senang gitu. Oke, baik. Itu juga tadi beberapa hal tentang bagian yang menyenangkan ketika kita bersama anak, ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga untuk bisa memotivasi si anak atau memberikan rasa nyaman untuk si anak, seorang tua itu harus jauh lebih bisa mengerti dan memahami betul hal-hal yang membahagiakan dengan anak. Betul ya Bu ya? Karena dengan kita mereview kembali atau mengulang kembali masa-masa yang membahagiakan bersama anak, maka yang akan timbul di dalam hati kita adalah rasa senang, rasa bahagia, dan rasa kasih sayang pun kita kepada anak semakin bertambah. Nah, itu kalau hal yang membahagiakan bersama anak. Nah, selanjutnya Bu, kalau hal yang paling bukan susah ya Bu, yang paling ada rasa tidak enak bersama anak tuh ketika seperti apa sih? Ada yang bisa beri contoh lagi? Oh iya Bu Kokom, contohnya lagi. Ketika seperti apa tuh, ketika hal yang tidak paling menyenangkan bersama anak? Ketika melihat anak lagi kurang sehat, kayaknya anak itu gimana, jadi rasanya sedih banget ngelihat anak lagi kurang sehat. Dan lagi ini, ketika anak tuh lagi, nah namanya juga anak ya, kadang-kadang ada bandelnya, kalau dibilangin suka gini-gini, gimana gitu, kata saya, aduh gimana ini caranya supaya anak bisa lebih baik, kalau dinasehatin orang tua bisa langsung nurut, gimana caranya, itulah keluhan saya. Bukan Ibu. Kalau Ibu ketika waktu yang tidak menyenangkan bersama anak seperti apa? Iya gitu. Kalau anak lagi sakit tuh nggak senang lah, nggak senang Nggak itu senang pokoknya. ya? Kalau lagi dikasih cobaan gitu sedih. Kalau anak lagi sakit tuh udah parah, udah bisa. Memang
tidak selamanya hal itu senang ya Bu ya. Tapi ada hal juga yang memang hal yang tidak menyenangkan bersama anak. Tapi kita harus lebih banyak lagi untuk mengingat kembali hal-hal yang menyenangkan bersama anak. Kenapa? Karena dengan hal demikian akan menimbulkan rasa dalam hati kita untuk lebih menyayangi anak. Bagaimana sih sebenarnya anak itu harus disayangi ya Bu ya. Selain seperti itu juga kita harus sama antara perbuatan dan perkataan. Oke, dari tadi kita tegang nih Bu ya. Sekarang saya mau ajak satu permainan. Saya mohon izin untuk berdiri kepada ibu sekalian karena biar lebih terlihat sama ibu. Jadi nanti permainan adalah kalau saya bilang pegang kepala, berarti pegang kepala ya. Kalau saya bilang pegang pundak, pegang pundak. Kalau saya bilang pegang hidung, pegang hidung. Terus kalau saya bilang pegang perut, pegang perut. Paham Bu? Ibu Kokom paham? Iya. Ibu Kokom kenapa masih termenung dengan rasa seperti apa? Ayo coba ya. Oke, kita akan coba permainannya Ibu ya. Oke, siap, ikuti apa gerakan saya dan apa yang saya katakan. Lihat ke depan, matanya fokus. Fokus, lihat ya Bu. Oke, lihat. Lihat. Duduk aja berdiri. Duduk aja, saya yang berdiri, saya mohon maaf. Biar lebih terlihat ya Bu ya. Boleh pegang kepala. Lihatin saya, lihat saya. Lihat fokus ke saya. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang bahu. Pegang perut. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang bahu. Pegang perut. Ya, tadi ibu terkecoh dengan apa yang saya katakan, tetapi mengikuti dengan apa yang saya gerakan. Oke, coba apa dari tujuan permainan tadi? Coba kalau menurut Bu Kokom apa? Pegang kepala, harus mikir. Oke, terus selanjutnya? Pegang hidung, biar mancung. Pegang perut, aduh kayak lapar. Oke, baik ya. Baik Ibu sekalian, sebenarnya hal ini memberikan pelajaran kepada kita dalam hal pengasuhan anak di rumah. Ya Bu ya. Kita terkadang suka memberikan perintah kepada anak, tetapi kita tidak melaksanakannya. Sedangkan si anak itu akan jauh lebih memperhatikan apa yang dikerjakan orang tuanya daripada yang dikatakannya. Salah satu contohnya, tolong kamu lebih menjaga diri dan kebersihan, tapi kita sendiri tidak pernah berbersih diri. Dan satu hal lagi dalam hal ibadah, sholat tepat waktu, tapi kita sering mundur-mundur. Ya Bu ya. Ya betul si ibu tuh. Anak diuprak-uprak, tetapi kitanya masih diam aja. Ya Bu ya. Jadi untuk mendidik anak itu kita tidak bisa hanya berkata-kata saja, tapi perilaku dan aktivitas kita akan dilihat anak dan ditiru anak. Kalau dalam dunia pendidikan itu namanya guru digugu dan ditiru. Ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga al-ummu madrasatul ula. Ibu